Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Anda semua calon guru penggerak dimanapun berada. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi di ruang kolaborasi untuk modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, merancang kegiatan yang berbasis kekuatan nilai. PGP Angkatan 10 kelas 046 kelompok 2, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, kami anggota kelompok 2, Elis Susilawati, Iwan Setiawan, Rian Saputro, dan Cia Livia Vera. Berikut adalah pertanyaan pemantik untuk didiskusikan di ruang kolaborasi. Bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Susunlah gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Nilai-nilai guru penggerak. Menurut Rokeah dalam Abdulha 2015, nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolok ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seseorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang seyogyanya harus dimiliki guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin di lingkungan sekolah yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Dengan memiliki kompetensi sebagaimana yang disebutkan tadi, seorang guru penggerak diharapkan dapat berperan sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Pada kegiatan diskusi di ruang kolaborasi kelompok 2, sebelum melangkah ke perencanaan kegiatan yang berbasis kekuatan nilai, terlebih dahulu kami mengidentifikasi kekuatan nilai yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok berdasarkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di sekolahnya masing-masing. Saya Elis Susilawati. Saya adalah sosok yang mandiri, yang pantang menyerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan diri, salah satunya mempelajari Google Formulir sebagai alat untuk melakukan asesmen kognitif maupun non-kognitif secara mandiri. Sosok yang terbuka terhadap perubahan zaman, contohnya dengan semangat mengeksplor platform Merdeka Mengajar secara online. Sosok yang kolaboratif, yang mau berbagi dengan bersedia secara sukarela menjadi coach bagi guru-guru lain dalam mempelajari aplikasi Google Formulir dan mengakses PMM. Sosok yang cukup pandai berkomunikasi dalam bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru lainnya untuk merancang dan melaksanakan program penilaian berbasis aplikasi dan akhirnya terlaksana PTS melalui aplikasi Google Formulir. Sosok yang inovatif, berpikir melakukan perubahan ke arah lebih baik yang lebih efektif dengan menginisiasi pelaksanaan penilaian berbasis teknologi, menginisiasi adanya komunitas belajar di sekolah dengan harapan dapat memberdayakan guru untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi diri yang akan berimbas pada perbaikan pembelajaran di dalam kelas. Saya Iwan Setiawan, calon guru penggerak angkatan 10. Nilai yang saya miliki secara garis besar dan terlihat di dalam contoh konkret yang ada dalam kegiatan. Yang pertama, reflektif dan inovatif.
Sosok yang cerdas dalam merefleksi keadaan yang terjadi di sekitar dan kreatif dalam memikirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya adalah ketika awalnya memperhatikan anak-anak terbiasa melakukan berbagai kegiatan dan permainan di pagi hari ketika menunggu masuk kelas. Kemudian memikirkan perubahan apa yang akan dilaksanakan agar kegiatan lebih bermanfaat bagi anak. Dan kemudian berpikir bagaimana caranya anak terkoordinir di pagi hari dengan baik. Maka menginisiasi kegiatan yang dinamakan pembiasaan embun pagi. Nilai yang kedua yang saya miliki adalah berpihak pada anak, yakni dalam pelaksanaan kegiatannya, sosok yang selalu memikirkan kebutuhan belajar murid, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pembiasaan embun pagi. Anak dikumpulkan di lapangan, mulai dari berdoa, membaca ayat pilihan, dihafalkan, kemudian melaksanakan sholat duha bersama. Tujuannya agar anak lebih religius dan menjaga syiar Islam tetap ada. Ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar rasa nasionalisme anak tumbuh dan berkembang dalam diri. Dan yang ketiga, nilai yang dimiliki adalah kolaboratif. Dalam pelaksanaan kegiatannya, sosok yang mempunyai loyalitas tinggi dalam bekerja dan mampu berkomunikasi dengan kepala sekolah serta rekan guru sejawat yang lainnya dalam menyusun program kegiatan dan dalam mendampingi di lapangan serta ikut andil dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, saya Rian Saputro, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ciamis. Inovasi yang saya miliki, yang pertama, sosok yang mampu mengadakan perubahan dengan menginisiasi kegiatan yang menyambut murid di pagi hari atau di gerbang sekolah. Selanjutnya, sosok yang mendorong muridnya untuk berprestasi dengan membimbing OSN matematika. Yang ketiga, sosok yang kreatif, misalnya dalam membimbing ekstrakurikuler seni tari, properti kostum tidak boleh membeli, tapi memanfaatkan sumber daya yang ada. Nilai selanjutnya, berpihak pada anak atau pelaksanaan kegiatannya, sosok yang dapat mendorong kemajuan anak dengan memberikan ruang pada anak untuk mengembangkan atau eksplorasi potensinya. Yang kedua, memberikan kesempatan setiap 1 semester sekali kepada siswa menampilkan seni tari tradisional yang disukai dan dikembangkan sesuai dengan imajinasi anak. Selanjutnya, merupakan sosok teladan yang disegani murid. Nilai kolaborasi, sosok yang mau berbagi dan bekerja sama dengan guru lain, salah satunya sebagai coach, memecahkan soal-soal matematika yang dianggap sulit. Saya Ibu Cia Livia Vera. Saya adalah sosok guru yang rajin dan disiplin di sekolah, sehingga sering ditunjuk untuk mengikuti kegiatan mewakili sekolah. Saya selalu bersemangat karena hal tersebut menambah pengetahuan dan pengalaman untuk pengembangan diri. Saya dapat diandalkan untuk berkomunikasi dengan tamu, orang tua, masyarakat, dan yang berkepentingan, misalnya dari dinas ataupun dari paguyuban orang tua. Saya adalah sosok yang handal dan selalu mau belajar, yang dapat dijadikan panutan. Salah satunya dengan membimbing lomba sastra di sekolah, misalnya membaca puisi. Kemudian, saya dapat mendorong murid untuk menggali potensinya sehingga dapat berprestasi dengan membimbing dalam kegiatan lomba-lomba. Saya merupakan sosok yang dekat dengan murid dan bisa menjadi tempat curhat bagi murid. Selain itu, saya berkolaborasi dengan guru lain dalam hal pembuatan proyek P5. Dengan penuh kesadaran, saya selalu ingin mengikuti proses pembelajaran di kurikulum Merdeka dan terlibat langsung dalam hal tersebut, walaupun di kelas saya masih menggunakan kurikulum 13.
Berdasarkan hasil identifikasi kekuatan nilai yang dimiliki masing-masing anggota yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kami pun melanjutkan diskusi untuk merencanakan suatu rancangan kegiatan berbasis kekuatan nilai. Dan pada akhirnya diputuskan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu coaching penyusunan perangkat penilaian melalui aplikasi Google Formulir dengan moda daring. Fokus peran guru penggerak yang dikembangkan yaitu coach bagi guru yang lain. Tujuan kegiatan melalui coaching penyusunan perangkat penilaian dengan menggunakan aplikasi Google Formulir diharapkan tercipta kolaborasi yang memberdayakan berbagai kekuatan nilai yang dimiliki masing-masing anggota kelompok, meningkatkan kompetensi dan nilai inovatif guru yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hasil yang diharapkan dengan terlaksananya kegiatan dapat meningkatkan kompetensi guru-guru lain sebagai peserta kegiatan dalam menguasai aplikasi Google Formulir, menghasilkan kegiatan pembelajaran khususnya pada langkah penilaian yang inovatif dan berpihak pada murid serta selaras dengan perkembangan zaman. Langkah-langkah kegiatan meliputi perencanaan, penyusunan rencana kegiatan, pengajuan proposal dan perizinan, serta sosialisasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan coaching melalui daring dengan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting agar jangkauan peserta bisa lebih luas. Evaluasi. Setelah kegiatan selesai, dilaksanakan kegiatan refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan dapat membantu pengembangan diri guru. Rencana tindak lanjut. Dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, maka masing-masing anggota berperan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Cia Livia Vera melakukan sosialisasi kegiatan secara lisan ataupun melalui media sosial kepada rekan-rekan guru yang menjadi sasaran kegiatan. Sebagai moderator sekaligus notulis kegiatan. Rian Saputro sebagai ketua panitia menyusun program kegiatan dan mengurus proses perizinan, membuat layout kegiatan yang menarik. Iwan Setiawan membuat ruang meeting sekaligus host Google Meet, merancang rangkaian kegiatan coaching yang interaktif dan menarik bagi peserta, memimpin kegiatan refleksi dan penyusunan rencana tindak lanjut. Eli Susilawati berperan sebagai coach dalam pelaksanaan kegiatan, memfasilitasi peserta dalam pembelajaran menggunakan Google Formulir. Berikut ini adalah beberapa tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Dan di slide ini adalah beberapa tanggapan beserta jawaban dari kelompok kami. Demikian presentasi hasil diskusi di ruang kolaborasi dari kelompok 2. Pergi ke pasar membeli ikan untuk dimasak di akhir pekan. Saran dan masukan kami harapkan jika ada salah mohon maafkan. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.